Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang data dan statistika. Ini merupakan kuliah pendahuluan untuk mata kuliah metode statistika dari Departemen Statistika IPB. Nah, karena ini adalah tentang statistika, ya kita perlu tahu dulu apa itu statistika, ya. Statistika adalah ilmu tentang pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam rangka pengambilan keputusan. Jadi di sini fokus dari statistika itu adalah data, ya. Data. Nah, goalnya atau ya kaitannya atau sangkut pautnya itu adalah dengan pengambilan keputusan. Di dalam statistika maksudnya dipelajari tentang perilaku data, sehingga pengambilan keputusan dapat mengacu kepadanya, pada perilaku data tersebut, ya, untuk menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan data tersebut. Nah, halnya dengan perilaku data, ya, kita sebutkan di situ perilaku data, ya, karena ya data itu banyak macamnya. Nanti masing-masing itu punya karakteristik, ya, punya ciri-ciri, ya. Nah, yang mana ciri-ciri itu dikaitkan dengan hal atau urusan pengambilan keputusan, bagaimana itu bisa jadi acuan, ya, untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini dalam pengertian umum, ya. Jadi ada mungkin pengambilan keputusan itu bisa sederhana, bisa juga kompleks, ya. Ya tergantung kompleksitasnya itu, ya banyak hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, jadi di situ data bukan satu-satunya hal yang dipertimbangkan, ya. Tetapi untuk menjadi acuan, ya, tentu pengumpulan, analisis, ya, interpretasi data itu selalu mempertimbangkan pengambilan keputusan tadi. Artinya, ya bagaimana supaya semua disiplin, ya, atau apa yang dilakukan dalam statistika sehubungan data itu dapat mendukung pengambilan keputusan, ya, dengan pertimbangan hal-hal lain juga tentu, ya. Nah, sekarang apa pula yang dimaksud dengan data dalam statistika ini, ya? Nah, ini kita sering dengar ada data, ada peubah, ada pengamatan, ya. Nanti kita lihat, ya. Peubah ini ada yang mengenalnya sebagai variabel, ya, untuk peubah. Kemudian pengamatan itu barangkali ada yang mengenalnya sebagai observation, ya, observation atau record, ya. Oke, ya. Data adalah suatu bentuk pencatatan berulang mengenai atribut suatu objek. Nah, jadi di sini berarti ada suatu pencatatan, ya. Nah, apa yang dicatat, ya, yaitu tentang suatu objek, ya. Nah, tentu objek itu kan banyak sisinya, ya, banyak aspeknya atau ya, atributnya, ya.
Nah, tentu dalam hal ini atribut tertentu saja yang dicatat ya. Nah, kemudian pencatatan itu diulang ya. Jadi untuk atribut yang sama bisa pada objek yang sama, artinya objek sama itu dibiarkan untuk waktu berikutnya dicatat lagi gitu ya. Atau atribut yang sama pada objek-objek yang berbeda ya. Nah, itu yang disebut ulangan. Jadi itu pencatatan itu berulang ya. Oke, itu sementara ya. Atribut objek dicatat sebagai peubah ya, atau variabel yang nilainya berbeda-beda dari pengamatan ke pengamatan lainnya. Nah, misal objek yang kita bicarakan itu adalah orang misalnya. Lalu kita catat tinggi badan ya. Nah, tinggi badan itu adalah peubah ya. Nah, peubah itu menggambarkan satu atribut tinggi badan ya. Namanya sama, tinggi badan ya. Itu kalau tinggi badan itu kan ukuran jarak dari dampal kaki sampai kepala ya, ujung kepala ya. Nah, itu maka nanti bisa kita ukur ya. Nah, ukurannya itu berarti itu adalah nilai peubah ya. Nah, nilai peubah itu kita catat misalnya untuk seseorang itu 165 ya. Tentu pada orang lain juga dicatat tingginya berapa ya. Itu adalah pengamatan yang lain ya. Tingginya tentu tinggi yang satu tidak mesti sama, bisa berbeda ya. Tapi yang jelas dari satu pengamatan ke pengamatan itu nilai peubah itu berbeda-beda ya. Peubah sering dilambangkan dengan huruf kapital. Nilai-nilainya dengan huruf kecil yang sesuai ya, dengan penunjuk identitas pengamatannya. Biasanya berupa nomor. Nah, misalnya adalah ini X gitu ya. Jadi X itu ada X1, X2, X3 dan seterusnya ya. Nah, peubah ini adalah namanya X ya. Sebut saja peubah atau nama peubah ya. Refernya nama peubah ya. Nah, ini adalah huruf kapital ya. Nah, nilainya dilambangkan dengan huruf kecil yang sesuai ya. Ini X lowercase-nya ya. Lalu penunjuknya di bawah itu. Misalnya ini 2 ya. Berarti ini adalah nilai peubah X pengamatan kedua. Oke ya. Nah, barangkali Anda pernah dengar istilah database ya. Atau orang menyebutnya basis data ya. Nah, itu adalah suatu susunan ya, yang isinya peubah-peubah ya. Nah, misalnya suatu database itu terdiri dari peubah X, A, P, dan key. Lalu ada satu lagi nomor ya, itu juga peubah ya. Peubah-peubah X, A, P, key ya, dan semacamnya itu dinamakan peubah analisis. Sedangkan nomor itu secara umum dinamakan peubah identitas ya. Sebagai peubah identitas ya, itu nomor yang biasanya digunakan ya. Biasanya nomor urut ya, karena dia unik ya. 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Sampai dengan N ya, urutan ke N gitu ya. Tapi nomor ini juga nggak mesti nomor urut ya, bisa aja nomor yang lain ya. Nomor KTP misalnya kalau orang ya. Atau ya nomor lain atau identitas lain yang menunjukkan dia itu nilainya unik ya, tidak ada yang sama. Oke.
Nah, pengamatan-pengamatan ya, selanjutnya dicatat sesuai dengan peubahnya. Oke. Peubah-peubah yang dicatat ditetapkan sesuai dengan tujuan pencatatannya. Nah, jadi karena objek itu kan peubahnya banyak sekali, mungkin tak hingga ya, tentang orang macam tinggi badan, berat badan, pekerjaan, status, jenis kelamin, macam-macam. Nah, mana yang dipilih, peubah apa yang dipilih, ya itu tergantung pada tujuannya, untuk apa pencatatan itu. Nah, itu tentu terkait dengan pengambilan keputusan tentang apa gitu ya. Nah, barangkali itu ya. Dan banyaknya pengamatan yang dicatat ke dalam suatu data tergantung pada banyak hal ya. Antara lain biaya dan waktu yang tersedia ya. Serta tingkat akurasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan ya. Sehubungan pengamatan ini juga tentu banyak sekali ya yang mungkin diperoleh ya. Nah, tapi karena kita terbatas ya, ya tentu harus dibatasi ya, nggak seluruhnya ya. Keterbatasan bisa dari segi biaya, waktu mungkin ya. Nah, mungkin hanya ya dikira-kira berapa cukup biaya dan waktu yang tersedia. Nah, karena adanya keterbatasan pada kita ya, antara biaya dan waktu ya, berarti informasi yang kita peroleh juga terbatas ya. Nah, sementara tingkat akurasi itu menuntut informasi yang lebih banyak ya. Kalau ingin tingkat akurasi yang tinggi, berarti informasi harus lebih banyak ya. Nah, di sini kalau kita ingin memperoleh tingkat akurasi yang tinggi, berarti biaya dan waktu harus disesuaikan ya. Sementara kalau kita menyerah pada keterbatasan biaya dan waktu, berarti tingkat akurasi kita terbatas ya. Nah, nanti ini jadi pertimbangan ya, berapa banyak yang pengamatannya itu dengan mempertimbangkan keterbatasan dan keinginan yang ingin diperoleh. Oke. Permasalahan pada data ya, kenapa kita menjadi concern dengan data ini, yaitu bahwa dalam data itu selalu ada keragaman ya. Bahwa nilai peubah dari pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda-beda. Nah, sisi lain dari keragaman adalah ketidakpastian bahwa munculnya nilai peubah pada pengamatan tertentu adalah tidak pasti ya. Misalnya kita memperhatikan data pendaftar, misalnya data diri pendaftar ya, peubahnya misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin kan cuma dua, laki atau perempuan ya. Nah, jadi setiap pengamatan ya hanya dua, laki atau perempuan ya. Cuma di situ ada ragamnya hanya dua ya, dua macam. Tetapi karena ada dua macam itu, munculnya jenis kelamin yang mana, laki atau perempuan, pada pengamatan tertentu itu tidak pasti. Itu aja dua ya. Tapi kalau tinggi badan misalnya, kalau dilihat data diri yang lain misalnya peubah tinggi badan ya, tinggi badan yang muncul pada itu kan berbeda-beda ya, tidak pasti angka apa yang akan muncul di situ ya. Jadi situ
ada keragaman dan ketidakpastian. Nah, keragaman dan ketidakpastian ini sangat menyulitkan ya dalam mengambil keputusan ya. Kalau misalnya kita mengamati 10 pendaftar pertama misalnya, ya kita akan peroleh banyaknya laki-laki sekian ya, atau tinggi badan rata-ratanya sekian. Nah, kalau kita ambil lagi 10 pendaftar berikutnya ya, itu tentu banyaknya laki-laki dan rata-rata tinggi badan itu kan berbeda ya. Jadi ya sebenarnya berapa sih banyaknya laki-laki itu, atau berapa tinggi badan rata-rata itu? Jadi tidak pasti ya. Jadi nanti untuk keputusan ya ada kesusahan gitu kan untuk dijadikan patokannya. Jadi sesuatu yang tidak pasti ya susah untuk dijadikan patokannya. Nah, memperhatikan keragaman dan ketidakpastian itu lebih jauh, ternyata keragaman atau ketidakpastian itu ya, dalam data sifatnya tidak tak terbatas ya, bahwa nilai-nilai perubahan dalam serangkaian pengamatan memiliki batas-batas rentang tertentu dan nilai kemungkinan tertentu untuk muncul. Oke, angka-angka yang mungkin muncul dalam serangkaian pengamatan dikatakan memiliki sebaran, berpusat pada nilai tertentu dengan keragaman tertentu. Nah, sebut misalnya sebuah perubahan X, misalnya tinggi badan ya, itu tinggi badan itu nilainya ya bisa berapa saja ya, bisa digambarkan nilai-nilai yang mungkin muncul itu dalam suatu garis ya, disebut garis peubah ya. Nah, yang namanya tinggi badan tentu angkanya tidak liar ya, secara kita bayangkan ya tinggi badan ya paling sekitar 165, 166 ya, tinggi badan orang dewasa Indonesia misalnya. Nah, itu maka dikatakan kalau kita ke tinggi badan orang dewasa Indonesia misalnya, orang Indonesia ya, mungkin kita bisa katakan berpusat pada angka 165 ya. Jadi itu disebut sebagai pusat perubahan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pusat perubahan itu adalah di 165 ya. Nah, angka-angka tinggi badan yang muncul, yang mungkin muncul, tentu bermacam-macam ya. Ya, tapi tidak akan jauh dari 165 itu. Nah, maka dikatakan angka-angka yang mungkin muncul ya, dari tinggi badan itu punya sebaran. Nah, kira-kira gambaran sebarannya barangkali seperti ini ya. Nah, dengan gambaran sebaran seperti ini barangkali kita bisa lihat nilai tinggi antara 160 dan 170 itu adalah besar kemungkinannya untuk muncul ya, angka-angka itu ya. Sedangkan angka kurang dari 155 atau lebih dari 175 itu kecil kemungkinannya untuk muncul ya. Jadi ya kebanyakan yang dekat dengan 165 sebagai pusatnya ya. Pusat dan keragaman angka-angka yang dapat muncul dari serangkaian pengamatan itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik objek ya. Jelas ya, kalau kita berbicara misalnya tinggi badan aja mungkin berbeda-beda, tinggi badan orang Indonesia dan tinggi badan orang Eropa misalnya ya, pusatnya berbeda, keragamannya juga bisa berbeda ya. Atau misalnya
kita berbicara objeknya berat badan gitu. Misalnya ubah berat badan dengan tinggi badan, tentu pusat dan keragamannya berbeda-beda. Jelas ya? Jadi pusat dan keragaman ubah itu berbeda-beda sesuai dengan karakteristik objek atau atribut objek yang dibicarakan. Ya. Nah, selanjutnya informasi tentang pemusatan dan persebaran suatu ubah ini dijadikan sebagai dasar, salah satu dasar sebenarnya untuk melakukan tindakan tertentu. Tentu dalam suatu lingkup tertentu ya. Dan itu ya sehubungan dengan karakteristik tersebut ya. Ubah itu menggambarkan apa, lalu apa tindakan terkait dengan angka-angka tersebut, karakteristik yang tergambar dari angka-angka pemusatan dan persebaran tersebut. Ya. Nah, ini adalah gambaran tentang dua peubah ya. Dua peubah ini peubah 1 dan peubah 2 ya. Peubah 1 pusatnya lebih kecil daripada peubah 2 ya. Nah, kalau lihat persebarannya, nah lihat keragamannya sama ya. Nah, peubah 3 ini pusat peubah ketiga ini lebih tinggi daripada peubah yang pertama ya, karena dia ada di sebelah kanan yang pertama, tetapi dia pusatnya lebih kecil daripada peubah yang kedua. Nah, keragamannya karena dia lebih lebar, itu keragaman nomor 3 itu lebih besar baik dari yang ke satu atau yang kedua ya. Selanjutnya kita berbicara tentang contoh dan populasi ya. Nah, karena kita berbicara tentang peubah ya, statistik kan berbicara peubah ya. Nah, contoh itu adalah sebagian dari nilai peubah. Sedangkan populasi adalah keseluruhan dari nilai peubah. Oke ya. Kalau kita berbicara misalnya peubah tinggi badan orang dewasa, orang Indonesia misalnya, ya contohnya adalah sebagian dari orang Indonesia berapa tinggi badannya. Yang anggotanya X1, X2 sampai XN ya. N itu banyaknya orang yang dianggap ya sebagai bagian dari populasinya. Sedangkan populasinya ya berarti seluruh orang dewasa di Indonesia ya. Banyak sekali ya. Oke. Pada umumnya kita bekerja dengan contoh ya. Sementara itu pengambilan keputusan tentu melibatkan populasi secara keseluruhan. Nah, disinilah masalahnya. Yaitu kalau kita berbicara peubah ya, peubah itu kan nilainya ragam ya. Sehingga kalau kita memperoleh contoh ya sebagian ya angkanya akan beragam juga ya. Artinya nilai atau angka contoh itu tidak pasti karena ya tergantung mana yang termasuk ke dalam contoh tersebut ya, dalam sebagian itu.
Ya. Nah, jadi di sini masalahnya adalah kita akan mengambil keputusan atau mendasarkan keputusan atau mendasarkan tindakan yang terkait dengan pengambilan keputusan itu berdasarkan angka contoh yang tidak pasti, ya. Meskipun berisiko, ya tadi ya, penggunaan contoh ini tidak dapat dihindari pada praktiknya. Jadi resiko itu selalu harus kita hadapi, akibat dari pengambilan keputusan yang berdasarkan angka yang tidak pasti. Kita tidak bisa menghindari penggunaan contoh. Pertama adalah karena keterbatasan. Keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang tersedia, misalnya keterbatasan dana, keterbatasan waktu, dan sebagainya. Misalnya kita ingin mengetahui income per kapita suatu daerah, misalnya Kota Bogor ya. Nah, kalau kita berbicara populasi, berarti kita harus memperoleh angka populasi yang diperoleh dari nilai pendapatan masing-masing penduduk ya di Kota Bogor seluruhnya. Ya, Anda bisa bayangkan ya, meskipun hanya untuk sebuah kota, ya, berapa waktu yang diperlukan, berapa dana yang diperlukan untuk memperoleh keseluruhan angka populasi. Jadi tidak mungkin. Sementara itu, informasi itu harus segera misalnya. Ya. Jadi terpaksa kita harus menggunakan contoh, memilih beberapa orang aja atau sekian orang ya, anggota populasi itu. Penggunaan contoh juga barangkali merupakan satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Ya. Misalnya dalam kasus percobaan, ya, atau dalam kasus pengamatan yang dapat menyebabkan rusak atau musnahnya objek pengamatan. Dalam kasus percobaan, ya, tentu percobaan itu tidak akan pernah berakhir, ya. Tidak akan menghasilkan rekomendasi misalnya, ya, kalau kita ingin memperoleh angka populasi. Jadi dia coba terus sampai, ya karena setiap percobaan itu adalah contoh terus. Baru kita peroleh populasinya itu ya kalau hasil percobaan itu diterapkan atau dipakai ya, dan ya itu sampai tidak dipakai lagi ya. Dalam kasus yang menyebabkan rusaknya atau musnahnya objek pengamatan, ya tentu kita tidak mungkin mengambil angka populasi, karena kalau angka populasi ini diperoleh berarti seluruh populasi itu harus dirusak, harus dihancurkan. Ya terpaksa kita ya harus mengambil contoh sebagian saja. Oke ya, gitu ya. Nah selanjutnya, kalau kita bekerja dengan contoh untuk membicarakan populasi,
tentu kita menginginkan satu contoh yang representatif, ya. Itu yang disebut contoh pewakil, ya. Itu adalah contoh yang representatif maksudnya. Jadi kita membayangkan atau kita berharap contoh itu representatif, mewakili populasi. Jadi kalau kita ngambil anggota populasi itu beberapa sebagai contoh, nah contoh itu harapannya bisa menggambarkan populasi itu. Sebagai wakilnya tentu harus angka yang diperoleh dari contoh itu harusnya tepat, ya, seperti angka populasi. Misalnya kita tadi bicara income, ya, income per kapita. Nah, kalau income per kapita itu taruhlah angka populasinya tahu misalnya berapa, ya, 5 juta gitu per bulan. Kalau gede ya nggak apa-apa lah, misalnya. Nah, itu angka populasi berarti, ya, karena kita berbicara keseluruhan. Nah, maka kalau kita maksudkan sebagai contoh pewakil, kita harus ambil sekian orang, ya sekian orang dari masing-masing orang nanti dicatat berapa income-nya. Nah, kalau dirata-ratakan, kalau dia sebagai pewakil mestinya sama dengan angka populasi tadi, ya, sebesar 5 juta. Ya, itu yang disebut sebagai contoh yang mewakili populasi. Nah, dalam praktiknya, contoh pewakil ini tidak dapat diperoleh kecuali apabila angka populasinya telah diketahui. Jadi kalau misalnya kalau yang kita maksud itu adalah contoh pewakil, contoh yang mewakili tadi, kita baru bisa menentukan contoh mana saja, ya, anggota-anggota mana saja yang akan menjadi wakil kalau angka populasinya sudah diketahui, ya, supaya pas gitu kan, sebab mewakili, ya. Kalau nggak sama ya tidak jadi pewakil, ya. Nah, tentu ini jadi paradoks, ya. Kita ingin tahu populasi berdasarkan contoh, tapi untuk mengetahui, untuk memperoleh atau menentukan contoh itu kita harus tahu dulu populasinya, ya. Ya, jadi ngapain juga kalau udah tahu populasi, ngapain cari contoh, ya. Jadi artinya yang kita maksud nanti dalam statistik, ya, bukan contoh pewakil ini, ya. Nah, dalam statistika yang kita gunakan atau yang kita maksud dengan contoh itu adalah sebagai contoh acak, ya, random sample, ya. Itu adalah contoh yang diperoleh atau ditentukan dengan suatu cara yang disebut sebagai penarikan contoh acak, ya. Nah, penarikan contoh acak adalah cara penarikan contoh yang dilakukan sedemikian sehingga masuknya anggota populasi tertentu ke dalam suatu contoh semata-mata ditentukan oleh mekanisme peluang yang sebenarnya diketahui. Nah, terkait dengan penarikan contoh acak ini ada yang namanya penarikan contoh acak sederhana, ya. Sederhana itu terjemah dari simple, ya. Jadi simple random sampling, ya. Yaitu adalah cara
penarikan contoh yang dilakukan sedemikian ya, sehingga setiap contoh berukuran n, ya, n itu berarti ukuran contoh, ya, artinya banyaknya contoh anggota yang diambilnya dari populasi yang dimaksud, ya, berpeluang sama untuk muncul, ya. Nah, kita bisa bayangkan misalnya kita punya populasi X, jadi X itu bacak, ya. Kalau populasi berarti X itu bacak, ya, populasi X, ya. Nah, berukuran N, ya. Dalam notasi himpunan jadi X ini bisa digambarkan di dalam bentuk kurung kulawal, ya. X itu anggotanya X1, X2, X3 sampai dengan Xn, ya. Ya, oke. Nah, kalau contoh, ya, contoh X, ya, itu berukuran N, ya, N-nya ukuran contoh, yaitu bentuk lowercase dari N, ya, N ukuran populasi. Tentu ukuran contoh itu lebih kecil dari ukuran populasi, ya. Oke. Dalam notasi himpunan, jadi X bisa dilambangkan seperti ini, dituliskan seperti ini, ya. X itu adalah dalam kurung awal X1 dan X2, X3 sampai Xn. Xn itu N contoh, ya. Kemudian Xi, ya, I itu dari 1 sampai N tadi, itu semuanya anggota dari X, ya, X populasi, ya. Oke, ya. Penarikan contoh acak sederhana, simple random sampling, berukuran N dari populasi X, ya, itu adalah dilakukan agar setiap X1, X2 sampai Xn, ukuran contohnya dari X itu berpeluang sama untuk terambil sebagai contoh. Nah, cara untuk memperoleh contoh acak sederhana demikian antara lain, ya, atau disebut sebagai, bisa dilakukan dengan cara yang disebut undian, ya. Jadi simple random sampling itu merupakan teknik percontohan paling dasar sebenarnya, yaitu dengan yang berupa undian, ya. Ya, kita perhatikan ini ada sampling dari suatu populasi, ya. Kita sebut ini populasinya mestinya populasi tunggal, ya, populasi dengan satu pusat. Nanti kita lihat ada populasi yang tidak tunggal, ya, dengan satu pusat, kemudian nanti dilakukan sedemikian sehingga semua subset berukuran N itu berpeluang sama, ya, untuk terambil, ya. Itu adalah simple random sampling yang bentuk realisasinya itu berupa undian, ya. Nah, kita bisa bayangkan, ya, dari suatu populasi itu contoh yang mungkin muncul, ya, itu bermacam-macam, ya. Dari setiap contoh ada angka contoh, ya. Jadi angka contoh itu bermacam-macam, ya. Maka kita sebut itu adalah percontohan, ya. Angka-angka contoh itu adalah percontohan. Nah, percontohan itu tentu punya sebaran, ya. Maka disebut sebagai sebaran
percontohan. Itu adalah sebaran angka-angka contoh ya. Sebaran percontohan menggambarkan sebaran angka-angka contoh yang mungkin dari suatu percontohan. Nah, di situ tergambar nilai-nilai atau angka-angka contoh yang dapat muncul ya, serta bagaimana kemungkinan angka-angka contoh itu muncul. Nanti ada ukuran dari kemungkinannya. Nanti akan kita bicarakan, yaitu sebagai peluang ya. Oke, nanti. Nah, selanjutnya berdasarkan sebaran percontohan, maka keterkaitan antara angka contoh dan angka populasi dievaluasi untuk melakukan suatu inferen dari suatu angka percontohan kepada angka populasi. Nah, inferen angka percontohan kepada angka populasi ini dibangun dalam perspektif kaidah peluang. Nah, disinilah bahwa dalam statistik itu kita menggunakan contoh acak ya, karena inferen kita menggunakan perspektif kaidah peluang ya. Jadi kaidah peluang itu berlaku untuk percontohan acak ya. Nah, berikut ini ada beberapa terminologi ya dalam statistika ya, yang perlu kita pahami dengan betul ya. Nah, yang pertama itu adalah apa yang disebut sebagai parameter ya. Nah, parameter itu biasanya berpadanan dengan statistik ya. Parameter itu adalah angka populasi. Dia bersifat tetap ya, atau fix. Itu digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan dan dia nilainya tidak diketahui ya. Jadi parameter itu adalah angka populasi, berarti dia menyangkut keseluruhan ya, keseluruhan anggota populasi ya. Kalau kita kenal sebagai perubahan acak, berarti keseluruhan nilai perubahan acak itu adalah angka populasi. Jadi angka yang menyangkut keseluruhan populasi ya, keseluruhan nilai perubahan acak. Kemudian dia bersifat tetap yaitu fix ya. Dia tentu ya tetap, artinya hanya ya kalau kita tahu angka populasi keseluruhan ya dia fix ya, tidak berubah ya. Kemudian nah itulah yang digunakan untuk landasan pengambilan keputusan, itu adalah parameter ini. Nah, tentu nilainya tidak diketahui ya, karena apa ya, keseluruhan itu ya tadi sudah kita singgung bahwa angka keseluruhan itu sulit diperoleh ya, karena ada keterbatasan atau tidak mungkin diperoleh karena mungkin belum ada ya, seperti dalam percobaan ya. Dalam percobaan kan populasinya belum ada ya, atau angka populasi itu kita peroleh kalau dengan cara ya mengakibatkan seluruh populasi rusak atau musnah ya. Jadi angka parameter itu tidak diketahui ya. Statistik itu adalah angka contoh. Dia bersifat tidak tetap ya. Nah, ini bedanya dengan parameter, tidak tetap dan tidak pasti tentunya. Jadi dia akan berubah-ubah ya, dari contoh ke contoh. Ya. Jadi kalau kita katakan di sini statistika itu bekerja dengan statistik ya. Statistik itu yang diketahui dari contohnya untuk menyatakan atau untuk kita sebut tadi inference ya, pernah kita singgung
yaitu inference tentang parameter. Oke ya. Parameter yang senyatanya tidak diketahui ya. Yang mana yang tidak diketahui itu adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke. Nah, selanjutnya sering kita dengar kata bias ya dalam statistika. Jadi perkiraan yang berbias adalah suatu perkiraan yang cenderung menyimpang ya. Bias itu menyimpang ya. Ini terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang sebenarnya. Nah, jadi bias itu tentu dari perkiraan ya. Adanya pada perkiraan. Berarti kalau kita sudah singgung sebelumnya, berarti bias itu adanya pada statistik ya. Jadi ada statistik yang berbias ya, cenderung menduga parameter atau yang memperkirakan parameter terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Nah, bias ini bisa karena sifat statistiknya ya. Jadi statistiknya berbias ya. Nah, bias yang demikian bisa dikoreksi ya. Sudah bisa diantisipasi sehingga nanti perkiraannya dikoreksi ya. Tapi bias juga bisa karena percontohannya berbias ya. Misalnya tidak acak ya. Nah, kalau tidak acak berarti bisa berbias ya. Nah, kalau biasnya karena percontohan ya ini sulit ya diperkirakan ya, sulit dikoreksi ya. Nah, berikutnya adalah tentang peubah ya. Nah, kita perlu perhatikan bahwa peubah ini sebenarnya ada dua tipe ya. Yang pertama adalah peubah pengukuran. Peubah ini adalah peubah yang nilai-nilainya diperoleh dengan menggunakan alat ukur. Dia bersifat kontinu ya. Nah, misalnya peubah pengukuran itu pernah kita singgung ya, tinggi badan ya. Tinggi badan kan diperoleh dengan alat ukur ya. Nah, dengan alat ukur itu kita peroleh apa yang disebut peubah pengukuran ya. Atau dalam bahasa Inggris measurement variable ya. Nah, angka yang diperoleh dari alat ukur itu sifatnya perkiraan ya. Misalnya kalau kita peroleh angka tinggi badan itu 165,5 misalnya, yaitu perkiraannya yang tergantung pada ketelitian alat ya. Jadi angka yang sebenarnya barangkali kita sebut ada di antara 164,5 dan 165,5 ya. Berapa itu? Ya tidak tahu ya. Dan angka antara 164,5 sampai 165,5 itu ya banyak sekali dan sangat rapat ya. Maka sifat peubah pengukuran itu rapat ya. Dengan kata lain itu sifatnya kontinu ya. Nah, yang kedua itu adalah peubah kategorik, yaitu peubah yang nilai-nilainya ditetapkan menurut kategori tertentu ke dalam kelas-kelas yang tidak saling tumpang tindih. Dia sifatnya diskrit atau terputus ya. Peubah kategorik ini misalnya apa ya? Pekerjaan, jenis pekerjaan. Misalnya kita kategorikan menjadi 3 macam: pegawai negeri, swasta, lain-lain misalnya. Ya, artinya ada jenis pekerjaan itu
kalau kita kodekan 1, 2, 3 gitu ya, 1 untuk pegawai negeri, 2 swasta, 3 lain-lain ya, nilai-nilainya ya kalau nggak 1, 2 atau 3 ya, ya sifatnya itu terputus ya, diskret ya, tidak ada angka di antara satu, tidak ada kelas antara 1, 2 atau 2 dan 3, dan tidak ada yang lebih dari 3 atau kurang dari 1 ya. Jadi dia diskret ya, terputus. Nah, dua tipe peubah ini perlu kita kenali ya. Kenali karena sifat-sifatnya berbeda ya. Misalnya kalau kita berbicara tinggi badan, kita bisa berbicara misalnya rata-rata tinggi badan ya. Itu tergambarnya apa itu ya, rata-rata tinggi badan. Tapi kalau pekerjaan, kita tidak bisa berbicara rata-rata pekerjaan ya. Bagaimana mencari rata-rata pekerjaan, jenis pekerjaan ya? Apakah dirata-ratakan ya, angka-angka 1, 2, 3 ya? Kan enggak ya. Jadi yang kalau kita berbicara peubah kategori, misalnya jenis pekerjaan ya, kategori pekerjaan, barangkali kita berbicara pekerjaan yang paling banyak ya, jenis pekerjaan paling banyak atau yang paling sedikit ya. Jadi itu tentang dua tipe peubah ya. Nah, berikutnya apa yang disebut dengan skala pengukuran ya. Ini juga perlu kita kenali ya. Selanjutnya skala pengukuran itu menjadi skala peubah tentunya ya. Skala pengukuran perlu diperhatikan dalam mengapresiasi nilai-nilai peubah atau nilai-nilai yang terkait dengan peubah ya. Jadi apresiasi terhadap nilai-nilai peubah ini dibatasi atau terkurung oleh skala pengukuran ini. Ada 4 macam skala pengukuran. Jadinya ada 4 macam skala peubah ya. Yang pertama adalah skala nominal. Jadi skala nominal ini sifatnya hanya membedakan. Yang berskala nominal ini misalnya jenis pekerjaan ya, tadi sudah kita singgung. Ada kita kategorikan 1, 2, 3 ya. 1 itu PNS, 2 swasta, 3 lain-lain ya. Jadi 1, 2, 3 itu hanya membedakan aja. PNS beda dengan apa? Dengan swasta, beda dengan lain-lain ya. Oke. Maaf ya, tadi bukan PNS ya, pegawai negeri maksudnya. Jadi 1 pegawai negeri, 2 swasta, 3 lain-lain ya. Jadi 1, 2, 3 itu hanya membedakan jenis pekerjaan itu ya. Oke. Yang berikut itu adalah apa yang disebut sebagai skala ordinal ya. Nah, kalau ordinal ini sifatnya membedakan juga ya, jelas ya, tapi juga dia mempunyai arti peringkat ya, memberi urutan ya. Yang berskala ordinal itu misalnya apa? Tingkat pendapatan misalnya ya, tingkat pendapatan misalnya dikategorikan 2 juta atau kurang ya, itu kategori 1 ya. 2 itu di atas 2 juta sampai 5 juta ya. 3 itu di atas 5 juta sampai 10 juta. Lalu 4 itu lebih dari 10 juta ya. Nah, ini selain berbeda ya, 1, 2, 3 itu punya makna urutan juga ya. 1 itu paling rendah, 4 itu paling tinggi ya, punya urutan. Nah,
Ini beda dengan yang nominal tadi ya, 1, 2, 3-nya nggak punya urutan. Kalau tadi kan 1 itu pegawai negeri, 2 swasta, 3 lain-lain. Kalau kita tukar misalnya 1 itu swasta, kemudian 2 itu lain-lain, 3 itu pegawai negeri, ya nggak ada masalah ya. Itu hanya beda aja ya. Tapi kalau dalam ordinal, kalau ketukar itu 1 itu misalnya untuk yang 2 juta sampai di atas 2 juta sampai 5 juta, kemudian 2 itu untuk yang kurang dari 2 juta ya, atau dari juta sampai 2 juta ya, ya jadi kacau ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ordinal itu punya makna urutannya. Oke. Yang ketiga adalah skala interval atau selang ya. Jadi dia punya sifat membedakan, juga punya nilai urutan, tapi juga dia punya nilai posisi. Artinya kalau suatu objek ya, suatu pengamatan punya nilai tertentu ya, kita bisa nilai dia itu posisinya dari objek lain ya. Misalnya ya A dan B itu di sini bisa diketahui ya berapa selangnya. Artinya posisi itu kan selang itu berarti posisi relatif atas B ya. Oke ya. Peubah dengan skala selang itu apa, misalnya umur ya. Umur misalnya. Objek A ya, umurnya berapa? Misalnya 1 tahun ya. Objek B 4 tahun ya. Berarti B itu adalah 2 tahun bedanya dari A ya. Nah, jadi selangnya punya makna ya. Selisih antara B dan A punya makna ya. Umur ya. Ya, iyalah. Kalau umur manusia mungkin bukan 1, 2, 3 ya. Mungkin ya berapa ya? 40 tahun ya, 30 tahun ya. 30, 35, 45 ya. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa yang umurnya 35 itu 5 tahun lebih tinggi dari yang umurnya 30 tahun ya. Oke, itu adalah peubah atau pengukuran dengan skala serang ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, yang paling tinggi itu adalah skala rasio ya. Dia punya 3 sifat sebelumnya, membedakan, urutan, dan selang, juga punya nilai bobot ya. Jadi bobot itu apa? Rasio ya, kelipatan ya. Jadi misalnya A itu bisa dikatakan sepersekian dari B, atau 2 kali B, dan seterusnya, atau sekian kali B ya. Oke ya. Nah, yang skalanya rasio itu apa ya? Misalnya tinggi ya, berat ya. Kalau misalnya A itu beratnya 2 kilo, B itu 4 kilo ya, kita bisa katakan A itu setengah dari B, atau B itu 2 kali A ya. Jadi punya arti rasio ya, nisbah. Nah, itu beda dengan sebelumnya umur misalnya ya. Umur 2 tahun, A itu 2 tahun, B itu 4 tahun, tidak bisa dikatakan B itu 2 kali A ya. Kalau umur, kalau orang misalnya, orang yang umurnya berapa ya, 30 tahun, itu tidak bisa dikatakan
sama dengan 2 kali yang 15 tahun. Beda dengan kalau bobot. Kalau orang itu bobotnya 50 kg, ya, A itu 50 kg, B itu 100 kg, kita bisa katakan ya B itu 2 kali A ya beratnya. Jadi ada nilai bobot ya. Nah, itu skala pengukuran ya. Kalau dikaitkan dengan tipe peubah, barangkali perubahan skala nominal ordinal itu untuk peubah kategori umumnya ya. Kalau interval atau rasio untuk peubah pengukuran. Nah, itu barangkali yang dalam kesempatan ini materi terakhir ini ya, slide terakhir untuk pertemuan ini. Oke. Nah, sebagai bahan latihan ya, coba Anda jawab ini beberapa pertanyaan atau beberapa pertanyaan ini. Coba tuliskan setelah menyimak tayangan tadi. Anda coba dituliskan secara bebas ya, dan kata-kata Anda sendiri, supaya ada istilahnya ada resonansi di pengetahuan Anda tentang istilah-istilah tadi. Harapannya dengan tayangan ini Anda paham itu gimana statistika itu, lingkupnya seperti apa, kira-kira apa yang akan Anda pelajari dalam statistika ya.